Perkenalkan, nama saya Ignatius Agustino Cesar Koten, NIM 21120181, Prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas D. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas modul 2, mata kuliah pemrograman web. Pertama-tama, di sini saya akan membuat sebuah database laundry. Jadi yang pertama untuk kita membuat database yaitu kita mengaktifkan examnya dulu. Ya, dan MySQL. Jika Apache dan MySQL sudah aktif, maka kita masuk ke dalam PHP-nya, yaitu lewat Google Chrome. Localhost PHP MyAdmin ini. Iya, jika sudah masuk ke dalam localhost PHP MyAdmin-nya, maka di sini kita membuat nama database. Karena di sini saya akan membuat database laundry, jadi saya membuat nama database-nya adalah love laundry. Jika sudah, maka kita tekan di sini. Dan kita bisa lihat di sini nama database laundry-nya sudah ada. Dan kemudian kita membuat data-data yang akan kita tampilkan nanti di dalam database tersebut. Dan untuk kolom pertamanya di sini dalam sebuah love laundry itu pasti yang pertama ada petugasnya. Jadi kita bikin data petugasnya dulu yang pertama. Petugas. Dan di sini saya membuat kolomnya 7. Kemudian kita kirim. Jadi yang pertamanya itu adalah ID petugas. ID petugas, dan yang kedua nama, yang ketiga jenis kelamin. Karena di laundry pasti petugasnya ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin, kemudian nomor telepon dari petugasnya. Kemudian email petugas, alamat petugasnya, alamat, dan kemudian password. Dan di sini kita ID petugasnya kita pilih primary key auto increment. Setelah itu kita memilih tipe datanya, yang ID petugas integer, nama di sini kita menggunakan teks, dan jenis kelamin kita menggunakan varchar dengan panjang nilainya. Di sini saya masukkan saja 9, dan kemudian nomor teleponnya teks, emailnya juga teks, alamat teks, dan passwordnya juga kita teks. Jika semuanya sudah, maka kita ke bawah lalu simpan. Ya, jadi di sini data petugas pada database Love Laundry sudah tampil, yaitu petugas dengan susunannya ID petugas, nama, jenis kelamin, nomor teleponnya, email, alamat, dan password. Dan yang berikutnya lagi
kita membuat data yang berikutnya, yaitu tabel pelanggan. Dan di sini saya merasa kolomnya kurang, jadi saya tambah saja. Kita tambah dulu 3 kolom. Iya, jadi di sini kolomnya sudah bertambah, dan pertama di sini karena kita nama tabelnya pelanggan, jadi yang pertama itu harus ID pelanggan. Dan yang kedua nama pelanggan, dan yang ketiga alamat pelanggan, keempat nomor telepon dari pelanggan, sehingga nanti jika laundrynya sudah selesai dicuci, petugas bisa menelpon pelanggan tersebut. Dan kemudian email, kemudian jenis kelamin dari pelanggan, dan kemudian password. Dan di sini ID pelanggannya auto increment. Ya. Dan tipe data ID pelanggannya integer, nama di sini kita bikin teks, alamatnya juga teks, nomor teleponnya juga teks, emailnya juga teks, jenis kelamin di sini varchar, dan passwordnya teks. Dan jenis kelamin ini panjang nilainya, di sini kita masukkan saja 9. Dan kemudian kita klik simpan. Ya, tabel pelanggannya sudah jadi. Kemudian kita membuat tabel barunya, yaitu tabel jenis cucian. Tabel jenis cucian yang pertama jenis cucian. Yang pertama itu kita masukkan ID jenis cuciannya, ID jenis cucian, dan berikut nama, dan yang berikut harganya, harga dari pakaian tersebut. Dan sini ID jenis cuciannya kita bikin auto increment, nama sini tipe datanya teks, dan harga sini tipe datanya integer. Kemudian kita klik simpan. Ya, jadi tabel jenis cuciannya di sini sudah tampil dengan 3 data, yaitu ID jenis cucian, nama, dan harga. Kemudian kita membuat tabel baru lagi dengan nama tabelnya tabel transaksi. Transaksi dengan jumlah kolomnya di sini 4, dan saya akan menambahnya lagi, jadi jumlah kolomnya 9. Kirim. Untuk pertamanya yaitu kita masukkan ID transaksi, kemudian tanggal terima cucian tersebut, yaitu misalnya tanggal 2 atau tidak tanggal hari ini. Tanggal terima. Setelah itu ID petugas terima. Maksud dari ID petugas terima ini adalah petugas yang menerima
cucian yang kita antar tersebut. ID tugas terima. Dan yang berikut tanggal serah, yaitu tanggal kita membawa atau serahkan cucian tersebut. Dan yang berikut ID petugas serah. ID petugas serah ini maksudnya ID yang menyerahkan hasil dari cucian pakaian kita yang sudah dicuci. ID petugas serah. Dan yang berikut ID pelanggan. ID pelanggan ini karena supaya kita dapat mengetahui cucian apa yang dimiliki pelanggan tersebut. Di sini ID pelanggan, kemudian catatannya, kemudian NIK jika dari laundry tersebut meminta KTP dari pelanggan. Kemudian status ini maksudnya jika barangnya masih dicuci atau sementara dicuci atau belum dicuci. Jadi setelah itu kita ID transaksinya kita bikin primary key atau increment. Jadi tipe data ID transaksi adalah integer, tanggal terimanya di sini date, terus ID petugas terimanya integer, tanggal serahnya di sini kita bikin date, ID petugas serahnya integer, ID pelanggannya integer, terus catatannya di sini teks, nicknya varchar dengan panjang nilainya 16 karena nick pada KTP itu berjumlah 16 huruf 16 angka. 16. Dan kemudian statusnya sini kita teks ya. Ya. Di sini tanggal serah dan ID petugasnya kita pilih tanggal serah dan ID petugas serahnya sini kita pilih 0. Kita pilih 0. Kemudian catatan dan nicknya juga kita pilih 0 atau tak ternilai. Pas ya, nicknya 0, catatannya 0 atau tidak ternilai. ID pelanggannya, ID petugas serahnya tak ternilai, dan tanggal serahnya juga tak ternilai. Jika sudah maka kita simpan. Jadi di sini kita sudah membuat 4 tabel, yaitu jenis cucian, pelanggan, petugas, dan transaksi. Dari 4 tabel ini kita harus menambahkan 1 tabel lagi, yaitu tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi. Ini kita menambahkan 1 kolomnya karena akan terdapat 5 jenis. Yang pertama sini ID detail transaksi, ID detail transaksi,
kemudian ID transaksi, kemudian ID jenis cucian, kemudian berat dari cucian tersebut, kemudian harganya. Dan sini tipe datanya yang kita gunakan adalah integer semua, dan pada ID detail transaksinya kita auto increment. Kemudian kita klik simpan. Ya. Jadi pada database laundry itu terdapat 5 tabel, yaitu tabel detail transaksi, tabel jenis cucian, tabel pelanggan, tabel petugas, dan tabel transaksi. Ya, baik. Setelah kita mengisi kelima tabel ini, kemudian saya akan mengisi data dari masing-masing tabel tersebut. Yang pertama, saya akan mengisi data petugas. Di sini nama petugasnya saya memberi nama jenis kelaminnya laki-laki, nomor teleponnya di sini, kemudian emailnya, alamatnya di dan passwordnya di sini saya mengisi 1. Jika sudah, saya lanjut ke petugas yang keduanya dengan nama jenis kelaminnya nomor teleponnya, alamatnya, dan passwordnya di sini saya mengisi dengan 2. Jika sudah, maka kita kirim. Ya, data pada tabel petugas sudah saya isi, dan ini adalah data dari nama-nama petugas, alamat, nomor telepon, email, dan jenis kelaminnya. Kemudian setelah saya mengisi data petugas, saya akan mengisi data pelanggan. Sini nama pelanggan yang pertama, alamatnya
di putih dan nomor teleponnya, dan emailnya jenis kelaminnya perempuan, dan passwordnya di sini saya mengisi dengan angka 1 juga. Kemudian saya mengisi data untuk pelanggan yang kedua. Alamatnya di nomor teleponnya, emailnya, jenis kelaminnya adalah laki-laki, dan passwordnya sini saya mengisi 3. Kemudian kita kirim. Ya, ini tampilan pada data atau daftar pelanggan. Kemudian saya akan mengisi tabel pada transaksi. Di sini, sebelum kita mengisi data transaksi, terlebih dahulu kita mengisi data jenis cucian terlebih dahulu. Sini kita mengisi jenis cuciannya. Yang pertama, handuk dengan harganya 400. Kedua, kemeja putih, harganya 200. Ya, ini tampilan pada tabel jenis cuciannya, yaitu handuk dan kemeja putih. Kemudian kita mengisi data transaksinya. Ya, di sini kita tanggal terimanya, misalnya kita terima pada tanggal dan kemudian ID petugasnya yang terima, misalnya pada petugas yang pertama, maka ID-nya yang 1. Kemudian ID pelanggannya 2. Catatannya nicknya kita kosongkan, statusnya masih dicuci. Kemudian pada data yang keduanya, tanggal terimanya misalnya pada tanggal 5. ID petugas yang terimanya adalah petugas yang kedua. ID pelanggannya pelanggan yang pertama. Dan catatan dan nicknya kita melepas kosong, statusnya sudah diambil.
Jadi ambil, kemudian kita kirim. Ya. Ini tampilan data pada tabel transaksi. Ya, setelah kita mengisi data pada tabel transaksi, kemudian kita lanjutkan ke mengisi data pada tabel detail transaksi. Pertama sini ID transaksinya 1, ID jenis cuciannya 1, dan beratnya 400, kemudian harganya itu 1000. Dan yang ini ID transaksinya 2, jenis cuciannya 3, dan beratnya 200, dan harganya 100 rupiah. Kemudian kita kirim. Ya. Ini data pada tabel detail transaksi. Ya, jika kita sudah membuat database-nya di PHP dan kita akan membuat scriptnya di Visual Studio Code, maka langkah pertamanya kita harus membuat folder kerjanya dulu. Cara membuat folder kerjanya itu kita di file, kemudian kita ke local disk C, kemudian di exam, kemudian di htdocs, lalu kita membuat di sini foldernya, dan nama foldernya itu sesuai dengan nama database yang kita buat, yaitu Love Laundry, kemudian enter. Ya. Dan kemudian di dalam Love Laundry ini kita harus menaruh folder mpdf. Jadi terlebih dahulu saya akan mengcopy folder mpdf-nya dulu. Itu yaitu ini folder mpdf-nya. Kita copy, lalu kita paste di dalam folder Love Laundry yang kita sudah buat. Iya. Jika folder mpdf-nya sudah tersimpan, maka langkah selanjutnya kita masuk ke dalam Visual Studio.
kita file, setelah itu kita buka, kemudian kita add. Sudah, maka ya, di dalam Love Laundry ini belum ada script yang kita buat, maka selanjutnya kita membuat satu folder di dalam folder Love Laundry ini, itu dengan nama petugas. Ya, jika folder petugasnya sudah jadi, dan maka langkah selanjutnya kita membuat file indeks yang tersimpannya di dalam folder petugas. Itu kita new file dan memberi nama index.php, kemudian enter. Ya, folder indeksnya sudah tersimpan di dalam folder petugas. Maka selanjutnya kita membuat script untuk indeks atau tampilan awalnya. Itu kemudian bootstrap. Offset dengan 8 enter, kemudian support difference. Enter. Jika sudah, maka lanjut.
Jika sudah, maka kita lanjut. Bootstrap 4 edit. This CSS jika sudah, titik JS script JS 15 MD enter. Jika sudah, maka script yang berikut bootstrap 4.1 this bundle dan enter. Jika sudah, kita lanjut.
itu sudah dibungkus. Sudah. Sudah. Close. Sudah. Kemudian ini petugas kemudian
pilih PHP. Jenis cucian. Jadi ini adalah petugas pelanggan. Jenis cucian ini merupakan nama tabel dari database Love Laundry tersebut. Transaksinya sudah. Oke, selanjutnya lalu sini salah.
sudah di kelas kontainer tiga navbar tiga example the video bar is hidden on small screens by a button in the top right corner try to size this window sudah only when okay. Navigation displayed titik and jika sudah also remove the number expand only to always right display the
body, kemudian enter, tnm. Ini iya, jika script untuk indeksnya sudah jadi, maka kita akan membuat tabel yang berikut.